Tuhan, tanpa terasa minggu ini adalah minggu yang keempat di bulan Mei tahun 2021. Kita bersyukur tanpa terasa kita sudah mau memasuki di pertengahan tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, pagi ini firman Tuhan masih ada berhubungan dengan doa 10 hari Pentakosta kemarin, ya, yaitu kita berbicara tentang keluarga. Nah, pagi hari ini saya rindu supaya kita semua yang hadir pagi ini, sekalipun mungkin kemarin ada yang tidak ikut doa selama berapa hari kemarin, mulai tanggal 17 sampai tadi malam, tapi pagi hari ini saya rindu supaya kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku kasih Tuhan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa materi yang kita sampaikan selama beberapa hari kemarin, tanggal 17 saya itu bicara tentang orang tua teladan. Lalu tanggal 18 Bapak Pendeta Gilbert Lumaindong bicara tentang keluarga. Ya. Lalu tanggal 19 ya, malam ketiga itu bicara Pak Rubin Adi Abraham berbicara tentang mengatasi konflik dalam keluarga. Kemudian malam yang keempat ya, itu Bapak Pendeta Jonathan Suweryo Hadi berbicara tentang pernikahan yang kuat ya, atau pernikahannya berbahagia. Kemudian malam kelima Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham berbicara tentang kasih dalam keluarga. Tadi malam Bapak Pendeta Hengki So berbicara tentang keluarga yang berkemenangan. Yang ikut kemarin, saya mau lihat tangannya, coba angkat tangan. Yang mengikuti mulai dari malam pertama sampai selesai. Yang lainnya kemana nih? Yang ikut angkat tangan, jangan malu-malu, nanti saya kasih hadiah, tenang aja. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu yang sudah mengikutinya, ya. Mengikutinya. Dan saya percaya materi itu pasti memberkati kita. Amin. Amin. Nah, hari ini terakhir saya bicara tentang mesbah keluarga, ya. Saya bicara tentang mesbah keluarga. Mesbah adalah tempat yang mana tempat itu bisa kita pakai untuk berhubungan dengan Tuhan atau bercakap-cakap dengan Tuhan, bahkan bertemu dengan Tuhan. Bahkan mesbah juga bisa dipakai untuk bersama keluarga. Untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab saya beri contoh, salah satu contoh Nuh mendirikan mesbah, ya. Nuh mendirikan mesbah. Dia pakai mesbah itu, tempat itu dia pakai yang pertama untuk apa? Untuk membawa korban kepada Tuhan. Bahkan selain itu dia pakai untuk apa? Menyembah Tuhan. Kenapa Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan? Karena dia sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika air bah menutupi alam semesta, Tuhan berkata, Nuh buat bahtera. Nuh tidak komplain, Nuh manut, Nuh nurut. Nuh membuat bahtera. Kenapa? Karena bumi ini, manusia yang kucipta ini sudah berbuat dosa, sudah melakukan banyak kesalahan. Maka dari itu aku pesan kau buat bahtera. Singkat cerita, Nuh buat bahtera, bagi keluarganya. Kurang lebih 3 bulan, 150 hari di dalam bahtera. Setelah itu air menjadi surut. Nuh dan keluarganya, ternak-ternaknya bersama dia yang ada di dalam bahtera keluar. Setelah itu Nuh mendirikan bahtera. Dia pakai untuk apa? Untuk menyembah Tuhan dan membawa korban kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kita bicara tentang mesbah keluarga. Mengapa mesbah keluarga itu perlu kita bangun? Ya. Mengapa mesbah keluarga itu perlu kita bangun? Mari kita baca dulu firman Tuhan
kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayat ke-27, ya. Saya mau ngajak kita membaca ayat ini dulu. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayat ke-27 berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mengapa mezbah itu perlu kita dirikan? Mungkin itu mezbah buat diri kita sendiri, mezbah doakah, atau pujian penyembahankah, atau mezbah keluarga. Jadi mezbah itu perlu kita dirikan. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, ya, karena materinya cukup banyak, ya, dan juga nanti kita juga perlu ada mendengarkan, mungkin ada berapa kesaksian yang sudah mengikuti doa 10 hari Pentakosta kemarin. Nanti saya berikan kesempatan, jadi firman Tuhan dengan cepat saya sampaikan. Jadi mengapa mezbah itu perlu kita dirikan atau kita bangun? Yang pertama, karena kita manusia ciptaan Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi manusia, saudara dan saya, Adam dan Hawa pada waktu itu, mereka ada bukan kebetulan, tetapi mereka ada karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan mereka. Artinya apa? Artinya kita ada karena ada yang menciptakannya. Jadi sudah sepatutnya kalau kita umat Tuhan atau umat manusia itu membangun mezbah agar kita dapat bersama-sama untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena memang itulah salah satu tujuan Allah menciptakan manusia. Selain apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang pertama ke-26 hingga ke-27 tadi, manusia diciptakan supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara, berkuasa atas alam semesta ini, bahkan memberikan nama-nama binatang, bahkan mengatur segala sesuatunya. Di selain itu, Tuhan mau manusia yang diciptakannya memuliakan nama Tuhan. Amin. Memuliakan nama Tuhan. Karena memang itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Selain manusia itu memuliakan Tuhan, manusia itu menyembah Tuhan sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa dia ingat akan ciptaannya. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, ada firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 150 ayat ke-6 berkata demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas. Sudah barang tentu termasuk saudara dan saya di dalamnya. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam Mazmur 117 ayat pertama hingga kedua berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab apa? Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Katakan amin. Jadi kita semua ini ada karena Tuhan menciptakannya. Amin. Tuhan membentuk kita. Memang pembentukan kita tidak seperti Tuhan membentuk Adam dan Hawa, tapi Tuhan menghadirkan kita lewat ada keluarga orang tua kita. Akhirnya lahirlah kita. Ketika kita ada dalam dunia ini, di samping punya tanggung jawab masing-masing, bekerja dan sebagainya, sekolah dan sebagainya, Tuhan mau jangan lupa kita
kepada Tuhan. Beri waktumu, sediakan mezbahmu. Untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, dalam bagian pertama ini saya mau tegaskan kepada kita, ingat kita ini ada karena ada yang menciptakannya, ada yang membentuknya. Ketika kita ngerti kita ini ada yang membentuk kita, ada yang menciptakan kita, jangan sampai kita lupa kepada Sang Pencipta kita. Amin. Dengan kata lain, kita harus membangun mezbah untuk menyembah Dia. Kita beri contoh. Suatu ketika adik saya tuh ditelepon oleh temannya. Mereka sama-sama sekolah di Seminari Bethel dulu. Temannya ini orang Manado, dia seorang penyanyi rohani. Lalu adik saya ini ya punya karunia tersendiri. Dia menciptakan beberapa lagu. Setelah dibuat lagu, lalu dibuat aransemennya, kemudian mereka nyanyi bersama-sama. Satu ketika teman adik saya ini tadi mau rekaman. Karena dia mau rekaman, akhirnya teman adik saya itu bilang, adik saya itu namanya Yusuf, "Sup, saya mau minta izin, mau nyanyikan salah satu lagu yang kamu ciptakan itu. Saya minta izin, sebab tanggal sekian nanti saya rekaman. Kalau nanti saya sudah rekaman, kasetnya dijual, otomatis ada penghasilan. Setelah dia sudah rekaman, singkat cerita, kasetnya dijual, otomatis ada pemasukan. Setelah dia sudah dapat pemasukan, lalu dia bilang ke adik saya, "Sob, gua terima kasih ya, lagumu sudah saya nyanyikan dan lagu itu bisa memberkati. Sebagai ucapan terima kasih saya berikan," istilahnya apa kalau dalam istilah lagu itu, royaltinya dikasih, walaupun nggak besar, tapi yang nyanyi itu tidak lupa kepada yang menciptakannya lagu yang dia nyanyikan itu. Saudara dan saya seyogyanya jangan lupa kepada pencipta kita. Amin. Karena Dia yang menghadirkan saudara saya di dalam dunia ini. Adam dan Hawa dibentuk Tuhan. Setelah dibentuk Tuhan, diberikan kepercayaan untuk mengawasi, mengelola alam semesta ini, menjaga ikan-ikan di laut, burung di udara dan sebagainya. Tetapi tidak hanya itu, Tuhan mau supaya manusia yang diciptakannya itu kembali menyembah Tuhan. Dengan kata lain, ada mezbah yang dibangun untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu ada firman Tuhan khusus yang disampaikan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat pertama. Itu nasihat kepada orang muda. Di situ berkata demikian, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Nasihat yang penting yang Tuhan firman, yang Tuhan berikan kepada generasi muda, anak muda, supaya ia tidak lupa kepada penciptanya, termasuk kita sekalian. Amin. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu membangun mezbah keluarga? Yang kedua, agar lewat setiap keluarga Tuhan dipermuliakan. Agar lewat keluarga yang Tuhan sudah bentuk, Tuhan dipermuliakan. Artinya apa? Artinya ada waktu yang kita sediakan bersama-sama dengan keluarga. Untuk apa? Bersama keluarga untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu memuji Tuhan, pagikah, siangkah, atau malam. Ada mezbah yang dibangun di tengah keluarga kita, dan itu perlu untuk kita sediakan bersama-sama dengan keluarga kita.
Mengapa itu perlu, saudara dikasih Tuhan? Karena setiap keluarga itu Allah yang membentuknya. Dengan kata lain, keluarga kita ada karena Allah punya inisiatif untuk membentuk sebuah keluarga. Allah punya inisiatif untuk membentuk sebuah keluarga. Maka dari itu ada firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Baiklah aku memberikan kepada dia seorang penolong. Lalu apa tujuannya dari penolong itu? Ketika Tuhan sudah membentuk sebuah keluarga, supaya keluarga yang sudah Tuhan bentuk itu memiliki mazbah untuk memuji nama Tuhan. Di samping itu Tuhan punya tujuan. Ketika keluarga itu dibentuk, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya pasangan satu dengan yang lain saling mengerti, saling memahami, dan saling membangun di dalamnya. Amin. Mengerti, saling membangun supaya keluarga itu tetap kuat. Maka dari itu Pendeta Suwer Wahadi kemarin, ketika engkau sudah dipersatukan oleh Tuhan, meskipun mungkin kita dari latar belakang berbeda, jangan lihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihannya. Amin. Amin. Selama ini saya mau tanya, yang sudah keluarga, seringkali kita melihat kekurangannya atau kelebihannya? Umumnya cukup jawab dalam hati saja. Umumnya kalau udah nikah, udah keluarga, dilihat kelebihannya atau kekurangannya? Waduh, semuanya diem. Berarti kecenderungan itu kekurangannya terus. Dulu waktu lagi pacaran enggak kayak begitu ya, tapi setelah keluarga, aduh kayak begini ya. Tapi pesan Pak Suweryo Hadi kemarin itu dengan Bapak Pendeta Jarod Wijanarko, lihat kelebihannya. Amin. Amin. Lalu tujuan selanjutnya ketika Tuhan membentuk keluarga, selain kita melihat kelebihannya, supaya apa? Supaya pasangan itu satu dan saling menopang, saling mengisi, saling mendukung. Selain itu, supaya apa? Supaya keluarga dibentuk itu saling memproses satu yang lainnya. Proses yang pertama itu diizinkan Tuhan, lihat siapa? Pasangan kita sendiri. Kita apa kemarin? Dipahat. Sakit tak? Kadang-kala sakit memang. Ya. Di samping itu, supaya keluarga yang dibentuk Tuhan melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Maka dari itulah ketika kita sudah dipersatukan, dibentuk oleh Tuhan, sebuah keluarga, lembaga kecil yang Tuhan bentuk itu, jangan sampai kita lupa kepada Tuhan, tapi ada mezbah keluarga. Amin. Supaya keluarga itu tetap menjadi keluarga yang terus menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 2 ayat 18, kemudian ayat 21 hingga 23, berkata demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia, atau sepadan dengan dia. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saya katakan tadi dari awal, keluarga itu ada karena Tuhan membentuknya.
Tuhan punya inisiatif. Kenapa Tuhan membentuknya? Karena Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya dia apa? Dia jadikan ada penolong. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari seorang laki-laki. Jadi istri kita tuh ternyata bukan orang jauh. Bukan orang yang ya boleh saya katakan bukan orang yang jauh dari kita sebetulnya. Tapi ternyata dia orang dekat. Kenapa saya katakan dekat? Karena diambil dari mana tadi? Rusuk. Dari tulang rusuk kita. Yang sudah keluarga lihat, kamu tuh tulang rusukku loh. Yang baru siap-siap mau keluarga siapa? Ya Kris, udah siap Kris? Siap. Ya. Yang duduk sebelah kirimu tuh bukan siapa-apa sebetulnya. Ya. Orang dekat dengan kamu, tulang rusukmu sendiri, ya. Tapi tulang rusuk ini kadang-kala mengasah kita, memproses kita, ya. Makanya Pak Hengkiso bilang keluarga yang menang keluarga berkemenang itu bukan keluarga yang lepas dari masalah, justru keluarga yang mengatasi masalah. Bukan keluarga yang tidak pernah terbebas dari badai, justru dia selalu menghadapi badai tapi dia berkemenangan. Amin. Jadi ingat saudara kasih Tuhan, mengapa kita perlu membangun mezbah keluarga? Yang kedua, agar lewat setiap keluarga yang Tuhan bentuk itu, Tuhan dipermuliakan. Maka dari itu saya mau tegaskan kepada kita dalam poin yang kedua ini, keluarga kita ada bukan kebetulan, ya. Tapi keluarga kita ada karena Tuhan membentuknya. Ketika Tuhan sudah membentuk keluarga kita, bukan hanya supaya kita ini saling mengenal satu yang lain dengan pasangan kita, bukan hanya kita supaya dapat saling menopang satu yang lain, bukan hanya supaya kita melahirkan generasi-generasi di selanjutnya, generasi takutnya, tetapi Tuhan mau keluarga ini menjadi keluarga yang mau terus di dalamnya Tuhan dimuliakan. Amin. Firman Tuhan berkata, ada contoh dalam firman Tuhan di dalam Yosua pasal ke-24 ayat 19 hingga ke-25. Yosua berkata, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua lakukan itu? Karena Yosua menyadari hidupnya dan keluarganya ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, dan banyak mengalami mujizat Tuhan. Maka dari itu dia mau berkata kepada orang Israel pada waktu itu, ketika mereka keluar dari Mesir, Yosua berkata, pilih, apakah kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu atau engkau beribadah kepada Allah yang aku sembah? Tapi bangsa itu berkata, kami juga mau beribadah kepada Allah yang hidup, karena dia sudah menuntun kita dari Mesir. Bahkan kita sudah banyak mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi umat Israel pun berkata, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Saya percaya di dalam perjalanan hidup saudara saya sampai hari ini, saya percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan sampai hari pasti kita alami. Amin. Kalau kita menyadari hal itu, makanya jangan pernah kita lupa untuk menyediakan waktu bersama keluarga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, mengapa mezbah keluarga itu penting dan perlu kita bangun. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, agar hidup kerohanian setiap keluarga kita terpelihara dengan baik. Hidup rohani kita, keluarga kita terpelihara dengan baik. Pertanyaan, mengapa harus dipelihara kehidupan rohani kita? Supaya kerohanian keluarga kita tuh bertumbuh.
kuat, sehat, dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Bertumbuh, kuat, sehat, dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita berikan ada contoh dalam firman Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Di situ Timotius bertumbuh imannya, bertumbuh rohaninya. Kenapa? Karena ada mamanya, ada neneknya Lois. Dia menjadi orang yang bertumbuh di dalam kehidupan imannya. Ternyata pertumbuhan iman itu dimulai dari mana? Keluarga. Saya kadangkala iri, saudara saya Tuhan, dengan saudara sepupu kita. Di tetangga saya itu boleh dikatakan cukup banyak anak-anak kecil di situ. Dan mereka yang namanya mengarahkan anak mereka untuk mengikuti namanya latihan tentang membaca Al-Quran Kudus demikian rupa. Bahkan ada di tangga saya dekat dengan saya, anaknya masih kecil, baru usia berapa, kurang lebih 1 tahun, dikasih buku penuntun untuk membaca. Walaupun anaknya sendiri belum bisa baca, tapi diberi buku, orang tuanya melatih anaknya. Pertanyaan saya sekarang buat kita, apakah kita juga memberi buku penuntun bagi anak-anak kita? Kok nggak ada jawaban? Ini belum punya anak semua toh? Siapa yang sudah punya anak, yang sudah keluarga tentunya? Ternyata belum juga punya anak. Aduh, ya. Jangan lupa, jangan sampai kita beralasan, udah om tak kasih di handphone kok, ada Alkitab bergambar dan sebagainya. Boleh dikasih handphone, boleh, tidak apa-apa. Yang penting dia betul-betul gunakan itu. Amin, amin. Supaya apa? Supaya rohani anak-anak kita tuh bertumbuh, terpelihara. Makanya kan setiap minggu sore atau Senin itu kan biasa sudah dikirim mesbah keluarga yang dari BPH itu loh, dari Departemen Teologi Gereja Bethel Indonesia, kan sudah dikirim di grup gereja. Nah, setelah dikirim di grup gereja itu, pertanyaannya, dipakai apa enggak? Wah, Hendro saya tahu pasti dipakai karena seringkali sharing nama saya ya. Yang lainnya, Pak Freddy kelalen gitu. Yang lainnya, ini kita udah dikasih penuntun, udah dikasih panduannya, masih nggak dipakai, masih nggak dilakukan. Maunya apa? Mau bertumbuh nggak secara rohani? Pertumbuhan secara rohani itu perlu diperjuangkan. Tidak hanya sambil lewat begitu saja, tapi diperjuangkan. Amin. Salah satunya ada mesbah keluarga. Kita pakai itu. Saya terus terang aja lihat panduannya dari BPH itu, dari Departemen Teologi itu. Saya banyak diberkati. Ya, saya banyak diberkati. Saya juga banyak belajar merenungkan di situ. Saya diberkati Tuhan. Luar biasa. Kenapa saya melakukan itu? Saya juga pingin rohani saya bertumbuh. Di samping itu juga keluarga kita bisa bertumbuh. Amin. Amin. Bertumbuh. Satu ketika kalau saya tahun berapa saya pernah ke Prokerto sama Hendro itu. Kita masuk ke toko buku Noel. Waktu masuk saya lihat banyak yang diambil. Waduh. Tak lihat Hendro kok borong yang namanya tuh renungan harian. Ada berapa? Ada 15 atau 20 waktu itu. Kok akeh teman kok? Buat siapa? Nih buat orang-orang nanti tak kasih. Supaya apa? Supaya orang itu punya renungan, punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dikasih renungan harian. Termasuk saya dapat. Gratis lagi waktu itu saya dapat.
Saya baca, saya juga dapat berkat dalamnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 tadi, Timotius bertumbuh imannya. Kenapa? Sejak kecil dia sudah dibentuk, sejak kecil dia sudah dilatih untuk membaca firman Tuhan. Sehingga dia masa muda pun dia sudah dipakai Tuhan. Lihat hambanya, Paulus pakai dia. Untuk apa? Menjadi orang yang boleh menjadi berkat. Sehingga Paulus pernah berkata dia mengenai Timotius, jangan menganggap dirimu mudah, tapi jadilah teladan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu dan sebagainya. Dia masih muda, tapi rohaninya luar biasa. Amin. Jadi Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, kita harus mau berjuang membangun mezbah agar kehidupan rohani kita terpelihara dengan baik. Keluarga kita ini ada, bukan kebutuhan, tetapi Tuhan membentuknya. Ketika Tuhan sudah membentuknya, keluarga itu Tuhan mau supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Dan hidup rohani saudara bertumbuh dan terus bertumbuh. Hari-hari ini saudara kasih Tuhan, saudara jangan melihat kondisi kelihatan baik-baik saja, kita tidak tahu ke depan. Salah satu contoh di masa pandemi ini, kita nggak pernah berpikir ini terjadi. Dulunya kita berpikir aman-aman saja, kita berpikir tenang-tenang saja. Ternyata ketika masuk masa pandemi, disitulah akan kelihatan iman kita masing-masing, kadar iman kita tuh masing-masing. Kerinduan saudara saya kepada Tuhan itu akan kelihatan, ya. Makanya kemarin pada waktu doa berapa malam kemarin ada salah satu yang bilang begini, jemaat ini bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengar apa kalimat saya. Jemaat ini bisa mengalami perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kuncinya miliki hati yang rindu dan haus kepada Tuhan. Amin. Saya sudah keluar urat leher kencang-kencang. Aduh, saudara. Tapi yang bersyukur, yang penting Bapak Ibu masih mendengarnya. Amin. Punya kerinduan, kehausan. Ini yang semua katakan buat kita. Biarlah ketika kita membangun mezbah itu bukan karena rutinitas, bukan karena kewajiban, tapi karena aku haus, aku rindu, aku haus, aku rindu akan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saya. Apalagi doa 10 hari Pentakosta kemarin. Ya, saya tahu Bapak Ibu mungkin capek, habis kerja di bagian bisa ikut doa 10 hari Pentakosta. Tuhan hargai, Tuhan memperhatikan itu. Kalau kita datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan, saya percaya kita tetap diberkati dan kita diberikan semangat supaya kita tetap antusias di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mengapa mezbah keluarga itu perlu kita bangun? Yang terakhir agar keluarga kita dapat menjadi contoh atau teladan. Menjadi contoh atau teladan, ya. Contoh dalam hal apa? Yaitu contoh dalam kehidupan rohani, contoh dalam pelayanan, contoh hidup dalam rumah tangga, dan juga contoh dalam hal untuk berbagi atau memberi kepada dengan sesama, menjadi contoh bagi yang lain. Saya berikan contoh dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal kedua ayat ke-44 hingga 47 tentang kehidupan jemaat yang mula-mula. Mereka di samping mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran, mereka juga peduli dengan sesamanya. Mereka mau berbagi, bukan karena mereka orang kaya, tapi mereka berbagi. Saya mau katakan, berbagi itu bukan dilihat kita kaya atau miskinnya, tapi berbagi itu berangkat dari hati kita. Amin. Amin. Makanya saya terus ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya juga di dalamnya, ketika kita mau lakukan sesuatu itu berhubungan dengan hal yang berkorban, entah itu uang atau apapun, dasar itu karena kasihmu, dasar itu karena hatimu yang betul-betul digerakkan untuk memberi itu. Ketika engkau memberi itu, orang itu mau ingat kita kah, dia lupa dia kita kah, sudah tidak masalah, yang penting aku sudah lakukan itu. Amin. Kenapa? Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu. Amin. Berapa minggu yang lalu kalau tidak salah tuh ibu-ibu atau bapak itu waktu kalau nggak salah berbagi dengan apa waktu itu, mereka berbagi dengan apa yang mereka dapat mereka berikan.
Saya mau katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mungkin nilainya bagi orang yang punya tidak seberapa. Tapi kalau itu kita lakukan karena kasih Tuhan mendorong kita, karena kasih Tuhan yang penggerak buat kita, saya percaya pemberian itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi pemberian itu akan menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Amin. Dan kita pun yang pasti diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bacakan firman Tuhan berkata demikian di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat ke-44 ke-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka ada kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ayat ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Ini contoh yang patut untuk kita teladani. Maka dari itu saya menghimbau kepada kita semua, kalau untuk berbagi itu nggak perlu dioyak-oyak sebenarnya. Kita belajar di masa pandemi kemarin, ya, ketika kita lihat ada berapa jemaat Tuhan yang kan imbasnya. Ya, saya bersyukur ada berapa jemaat yang digerakkan Tuhan, punya inisiatif untuk bisa membagikan apa yang mereka dapat lakukan. Saya percaya itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka punya dan kaya, tapi karena kasih Tuhan yang bekerja atas mereka. Karenanya apa yang kau berikan itu, percayalah Tuhan perhitungkan. Tuhan akan menghargai. Saya kadang menangis, saudara, menangis. Saya nggak perlu ngomongin itu, udah kalau pokoknya kalau ada sesuatu yang berhubungan pelayanan, ada saudara kita yang sedang keadaan yang memang layak ditolong, udah bilang saja bagian pelayanan ke pelayanan kasih jemaat. Nih aku mau berbagi ini. Supaya apa? Supaya kita saling menopang. Ini salah satu kenapa mesbah keluarga perlu dibangun, ya. Supaya apa? Supaya hidup saudara itu menjadi contoh dan teladan. Amin. Baik dalam kehidupan rohaninya, dalam pelayanannya, maupun dalam hal yang lain-lainnya. Oleh karenanya, bagian yang keempat ini saya mau tegaskan kepada kita, jadilah keluarga yang dapat menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Contoh dalam kehidupan rohanimu, contoh di dalam pelayananmu, contoh di dalam kasihmu, dan contoh-contoh yang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan dipemuliakan. Amin. Jadi inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dengan suatu kerinduan supaya kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk berdiri. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kita akan menaikkan pujian dengan pujian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan rohmu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sekali lagi, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu
dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan ku buka hati, angkat tangan setiap kita. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ya Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Yang rindu lawatan kuasa Tuhan, yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus, yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu, berilah engkau berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kau minta, maka Tuhan akan memberikannya. Hati yang haus, hati yang rindu akan lawatan kuasa Tuhan, Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih saudara, pada kasih Tuhan. Angkat tanganmu, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus melihat tangan-tangan jemaat Tuhan, umat-umatmu yang rindu, yang haus akan lawatan kuasa Tuhan, yang rindu untuk mendapatkan bahasa-bahasa yang baru pada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, engkau yang rindu, engkau yang haus, terima urapan kuasa Tuhan, terima urapan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan turun atasmu, kuasa Tuhan melawat engkau sesuai dengan kerinduanmu, kehausanmu, supaya pagi ini engkau dilawat Tuhan, engkau dipenuhi oleh Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Uralama shikaralala, uralama shikaralala, uralama shikaralala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Sesuai dengan kerinduan setiap kita, sesuai dengan permintaanmu pagi hari ini, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Jika engkau pribadi yang rindu dan haus
supaya hidupmu dipakai oleh kuasa Roh Kudus. Engkau memiliki bahasa yang baru. Bahasa Roh Kudus tidak bisa diajarkan, tapi bahasa Roh Kudus pemberian Tuhan. Tujuannya supaya engkau menjadi anak Tuhan yang selalu membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Rohnya diberikan kepadamu supaya engkau terus dibangunkan dalam kehidupan rohanimu. Engkau akan menerimanya. Engkau akan menerimanya. Engkau akan menerimanya ketika engkau terus minta, ketika engkau terus punya hati yang raus dan haus dan rindu untuk mendapatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, lawatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau curahkan lawatan-Mu nyata bagi kami semuanya, sesuai kerinduan dan permintaan kami masing-masing. Sehingga setiap umat Tuhan yang di pagi ini, semua yang boleh diberkati Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, bahkan ada peperangan rohani diberikan kemenangan. Bahkan yang hari-hari sedang mundur, yang hari-hari ini rohnya sudah mulai padam, disegarkan kembali, dibangunkan kembali karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Biar semuanya yang kami lakukan dalam ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan yang telah Hamba sampaikan, materaikan itu di hati setiap kami masing-masing, supaya firman Tuhan itu memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkat Tuhan kita sepakat berkata amin.